then, why? Selamat siang buat teman-teman muda semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Baik, pertama-tama terima kasih sudah menerima saya pagi ini dan terima kasih sudah memberikan energi yang sangat positif. Saya tahu ini jam-jam yang agak kritikal buat perut teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, perkenalkan sekarang nama saya adalah Steven dan hari ini saya akan membawa teman-teman untuk berdiskusi terhadap diri sendiri terutama mengenai AI. Good afternoon, everyone. How's everyone doing? First of all, thank you for welcoming me this morning and for giving me this positive energy. I know this is a tricky time, but before I begin, let me introduce myself. My name is Steven, and today I'll be guiding you through a discussion about ourselves, focusing on artificial intelligence. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya ke teman-teman muda semuanya, ada berapa tanggal penting dalam kehidupan kalian? Pasti ada tanggal kelahiran, ada tanggal kelulusan, ada tanggal di mana kalian merayakan bersama belahan jiwa karena itu adalah tanggal jadian. Before we dive in, let me ask you all a question. How many important dates do you have? Probably a birthday, graduation day, or maybe the anniversary of a special relationship, like the date you got together with your girlfriend or boyfriend. Ya, tapi hari ini saya mau mengenalkan satu tanggal lagi, yaitu 30 November 2022. Ada yang tahu ini tanggal apa? Nggak ada? Ini adalah tanggal di mana OpenAI memperkenalkan ChatGPT pertama kalinya untuk publik dunia. Today, I want to introduce one more date, November 30, 2022. Anyone know what this date is? It's the day OpenAI first introduced ChatGPT to the world. Lalu kemudian, hampir 1 tahun kemudian, kita ada di ruangan ini ingin berdiskusi tentang AI. And here we are, almost a year later, in this room to talk about AI. Nah, yang terjadi, teman-teman semuanya, sejak tanggal 30 November 2022, kita semua umat manusia ini terpecah belah menjadi 3 kelompok. Since November 30, 2022, we humans have generally split into 3 groups. Kelompok pertama adalah kelompok yang optimistis terhadap masa depan AI dengan manusia. Ada nggak yang optimis di sini? Kelompok optimis. Lalu kelompok kedua ada kelompok yang netral terhadap AI. Ada yang netral? Lebih banyak. Dan yang ketiga adalah kelompok yang pesimis terhadap masa depan manusia dengan AI. Berapa banyak yang pesimis di ruangan ini? Ternyata tidak ada yang pesimis. The first group is optimistic about a future shared with artificial intelligence. The second group is neutral about AI. And anyone here neutral? Seems like quite a few. The third group is pessimistic about the future with AI. Anyone here in the group third? Looks like no one is. Oke, nggak apa-apa, ya. Tapi di mana kelompok teman-teman ada satu pertanyaan yang saya ingin teman-teman berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, ya. Apakah hari ini dalam evolusi kita sebagai manusia, sebagai pencipta alat dan sebagainya, ada di titik di mana apa yang kita ciptakan tidak lagi sekedar membentuk lingkungan kita, tapi membentuk masa depan kita sebagai manusia? Now, here's a question I'd like to think about for yourselves. Are we now at a point in our human journey where the things we create don't just shape our surroundings, but also shaping our future as a people? Ini adalah pertanyaan yang saya ingin teman-teman bawa pulang dan dipikirkan jawabannya. That's a question I'd like you to take with you and think about. Nah, manusia ini selalu berinovasi. Kenapa manusia berinovasi? Karena manusia punya keingintahuan dan manusia punya kebutuhan. Humans have always been innovators. Why? Because we are curious and have needs. Ya, dan semua keinginan dan kebutuhan itu membentuk kita hari ini. And these wants and needs shape who we are today. Ya, dimulai dari ketika kita berawal dari manusia purba. Kita mengambil kayu, mengambil batu, mengambil tulang belulang, dibentuk menjadi alat yang bisa kita pakai. Back when we were early humans, we used wood, stone, and bones, turning them into tools. Alat-alatnya sederhana tapi revolusioner.
Kenapa? Di situ manusia bisa mulai memburu, di situ manusia mulai menemukan api untuk memasak, akhirnya bisa membuat makanan, secara fisiologi kita berubah, secara komunal kita berubah. Di situ terjadi bahasa. And these tools were simple but revolutionary. They allowed humans to hunt, discover fire for cooking, and eventually make food. Physically, we changed, our communities grew, and language began. Lalu berikutnya manusia menemukan alat cetak. Alat cetak menjadi katalisator zaman keemasan. Penyebaran ilmu pengetahuan menjadi pesat. Industri berubah sejak saat itu. Then humans invented the printing press. This invention became the spark for a new age. Knowledge spread quickly and industries started to shift. Lalu yang kedua, manusia menciptakan mesin uap. Revolusi industri mulai terjadi. Proses mekanisasi dari produksi mulai terjadi. Lalu timbul masyarakat-masyarakat yang punya kekuatan industri. Next, we created the steam engine, which led to the Industrial Revolution. Mechanized production began, and soon industrial powers formed. Di abad ke-20, kita memasuki era di mana inovasi-inovasi teknologi itu meledak. Komputer, internet, yang selamanya merubah gaya hidup kita. In the 20th century, we entered an era of exploding technology, computers and the internet, which completely transformed our lives. Bahkan sekarang teman-teman tahu atau tidak, sudah ada yang namanya quantum computing, yang processing power-nya berukuran atom, yang kalau boleh diukur adalah 54 kali lebih kecil daripada helai rambut Anda. And did you know that we even have quantum computing? Its power operates on the atomic level, 55 times smaller than a strand of your hair. Di situ ada computing power yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan ke depan akan seperti apa. The computing potential here is incredible. So imagine where we're headed. Nah, manusia kemudian menciptakan artificial intelligence yang akhirnya membawa kita ada di persimpangan jalan. Kenapa? Kalau dulu alat-alat yang diciptakan itu adalah alat-alat yang memperpanjang kemampuan fisik. Tiba-tiba hari ini kita punya sebuah alat yang bisa memperpanjang pikiran. Setuju? Then humans developed artificial intelligence, and now we're at a crossroad. Why? In the past, our inventions mainly extended our physical abilities, but today we have tools that extend our thinking. Wouldn't you agree? Nah, AI, artificial intelligence, sebuah lompatan jauh dalam sejarah panjang manusia menciptakan alat-alat. Ya, dari mulai batu, kayu, tulang belulang, sampai hari ini manusia menciptakan kecerdasan buatan. AI is a huge leap in our long journey of creating tools, from stones, wood, and bones to today. Humans have now created artificial intelligence. Ya, dari mulai batu, kayu, tulang belulang, sampai hari ini manusia menciptakan kecerdasan buatan. Nah, timbul pertanyaan, ketika AI hari ini menjadi generative AI, bisa menciptakan sesuatu, timbul pertanyaan, sesuatu yang diciptakan oleh AI, itu siapa yang menciptakan? Kita, penggunanya, yang bikin codingnya, atau AI sendiri? Tapi yang jelas teman-teman, hari ini AI sudah bisa menghasilkan sebuah lukisan melalui algoritmanya yang dijual lebih dari 6 miliar. Hari ini AI sudah menciptakan komik manga yang di Jepang dijual kepada publik. Hari ini AI sudah bisa menciptakan puisi, menciptakan lagu. Bahkan oleh desainer Philip Stark, AI digunakan untuk menciptakan furniture. From using basic materials like stone, wood, and bones to creating advanced technologies such as artificial intelligence. Today, generative AI can create various forms of content, leading to questions about ownership, who is responsible for the creation of AI. Is it the users, the programmers, or the AI itself? For instance, AI can produce paintings that sell for over 6 billion and has even created manga comics in Japan. It can also generate poetry, songs, and
furniture as shown by designer Philip Park, who views AI as a creative partner. Jadi saya nggak tahu teman-teman ada di kelompok optimis, netral, atau pesimis. Yang pasti ini semua tidak bisa dihindarkan. Nah, sama seperti sejarah panjang manusia menciptakan banyak peralatan, banyak alat-alat, hari ini AI menjadi menarik karena kemampuannya untuk mengambil keputusan sendiri, untuk menghasilkan kreativitas sendiri. Ya. Kalau teman-teman ingat, ketika sebuah alat diciptakan yang namanya bom atom, bisa merubah tatanan geopolitik global, apa yang terjadi dengan AI sekarang? Pasti akan merubah tatanan kita bermasyarakat. Regardless of whether one feels optimistic, neutral, or pessimistic about this technology, its advancement is undeniable. Just as humans have historically developed tools, today's AI is fascinating due to its ability to make independent decisions and foster creativity. The impact of AI on society could be as significant as the change brought about by the atomic bomb in global geopolitics. Nah, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau semuanya sudah diciptakan atau dibantu oleh AI, lalu peran kita sebagai manusia ada di mana? Peran teman-teman sebagai akademia ada di mana? Ya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat AI ini sebagai sebuah alat. Ya. Tapi berbeda dengan instrumen-instrumen yang dulu manusia ciptakan, yang sifatnya adalah instrumen pasif. Hari ini AI adalah instrumen yang aktif, yang bisa ikut mengambil keputusan. Tapi jangan lupa teman-teman, AI itu yang ciptakan adalah manusia. Artinya, AI seharusnya mampu untuk mengambil keputusan untuk kebaikan manusia. This situation raises further questions about the role of humans. If AI is responsible for creating or assisting in the creation of many things, what is our role? As members of academia, we should view AI as a tool. Unlike passive instruments of the past, modern AI is an active participant in decision-making process. Impersonally, since AI created by humans, it should be designed to make decisions that benefit humanity. Problemnya adalah sekarang timbul pertanyaan moral. Kalau AI bisa menghasilkan keputusan, seperti apa nilai-nilai moralnya? Tadi saya bilang AI diciptakan oleh manusia. Saya punya teman seorang radiologis yang dalam satu hari harus menganalisa sekitar 200 hasil ronsen. Katanya 80% itu biasanya tidak serius. Dia hanya perlu memfokuskan ke 20%-nya. Lalu dia memikirkan, oke, mungkin saya bisa menciptakan sebuah AI supaya proses seleksi awal hasil ronsen itu bisa dibantu oleh AI. Dan benar, dia menciptakannya. Dan ternyata di sebuah negara sudah dilakukan sebuah olimpiade antara AI dengan para dokter radiologis. Dikasih hasil ronsen yang sama, cepet-cepetan siapa yang bisa mendeteksi penyakitnya. Bisa nebak yang menang siapa? AI. Ya, AI sudah mampu mengalahkan manusia di catur, yang setiap langkahnya konon punya miliaran possibility. AI sudah mengalahkan manusia di catur Tiongkok, yang katanya triliunan possibility. For example, a radiologist friend of mine analyzes around 200 X-ray results daily, finding that 80% are usually not serious. He developed an AI to help with the initial selection of X-rays. In a competition between AI and radiologists, AI was able to detect disease faster. AI has also outperformed humans in games like chess and Go, where it can analyze billions and trillions of possibilities, respectively. Nah, moralitasnya seperti apa? Teman-teman di sini ada yang mengikuti perkembangan mobil tanpa supir, driverless car, ya? Driverless car itu menggunakan AI. Pertanyaannya, ketika mobil tersebut harus ngerem mendadak, kalau dia banting setir ke kiri akan nabrak anak-anak, kalau dia banting setir ke kanan akan nabrak nenek-nenek. Mana yang mau dipilih? Mesin tetap harus memilih, AI tetap harus memilih. Pertanyaan moralitas. Kalau kalian yang jadi supirnya, harus ngerem mendadak, mau nabrak si anak atau mau nabrak si nenek? Mungkin ada yang mau nabrak nenek di sini, boleh angkat tangan? Sedikit, menabrak anak-anaknya? Ya. Seringkali kita dihadapi dengan situasi yang kita tidak bisa menghindari outcome-nya. Kita hanya bisa memilih yang lebih muda atau lebih tua. Dan ini yang perlu diajarkan kepada AI. This leads us to moral considerations. Take the case of driverless cars using AI. If a car must suddenly brake and faces a choice between swerving left to hit children or right to hit elderly people, what should it do? This presents a moral dilemma. If you were the driver, would you choose to hit the child or the elderly people? Often we encounter situations where outcomes are unavoidable, and we must choose between options. Teaching AI to navigate these moral decisions is essential. Okay. AI bisa membantu manusia
untuk mendapatkan solusi-solusi yang lebih efisien, solusi-solusi yang lebih baik, tapi manusia harus menjadi pihak yang mau membimbing AI, terutama dalam hal moralitas. Okay, AI can help humans to find efficient solutions and better solutions, but humans must be the ones who guide AI, especially in terms of morality. Karena gimana pun juga AI hanya bisa bekerja kalau manusia memberikan input. Sehingga kembali kepada kita sebagai manusia untuk bisa memasukkan input-input yang memang secara moral adalah baik dan benar dan universal. Because after all, AI can just only work if we human provides inputs. Therefore, it's up to us human to enter inputs that are morally good, correct, and universal. Oke? Jadi memang kalau kita bicara moralitas di dalam AI bukan hal yang sederhana. Ya, kita ada di tahap yang boleh dibilang krusial apa yang harus kita ajarkan kepada AI. So when we talk about morality within AI, it's not a simple matter. We are at the stage that could be called crucial. What should we teach AI? Tapi teman-teman, kembali lagi saya akan membuat teman-teman bertanya lagi, tadi pertanyaan di awal, apakah hari ini semua yang kita lakukan bersama AI membentuk apa artinya menjadi seorang manusia? But friends, let us go back to the question at the beginning. Does everything we do with AI shape what it means to be human? Ya, oke. Nah, ke depan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, mau nggak mau kita semua harus berjalan bersama-sama dengan AI. But future is something that cannot be avoided. Whether we like it or not, we all have to work together with AI. Lalu seperti apa sih idealnya di dalam dunia yang ideal AI dengan manusia bisa bersama-sama bekerja sama? Then, what is the ideal way for AI and humans to work together in an ideal world? Untuk memiliki hubungan yang simbiosis dan baik untuk menciptakan dunia yang lebih baik. To have a symbiotic and a good relationship to create a better world. AI harus bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan supaya lebih cepat dan lebih sustainable. Idealnya Yes, it should be used to solve humanity's problems faster and sustainable. seperti itu. Ya, ini ada beberapa framework cara berpikir yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ada sekitar 8 area di mana manusia dengan mesin bisa bekerja sama. Ya, bayangkan di Indonesia kita kekurangan guru. Mungkin kita harus menciptakan AI supaya bisa menjadi guru bagi generasi muda. Bayangkan kita membuat AI untuk teman-teman yang tunanetra, supaya mereka bisa tahu apa ada yang di depan mereka. Ideally, that is how it is. There are several frameworks and ways of thinking that I want to share with you. There are about 8 ways of areas where humans and machine can work together. Imagine, in Indonesia, we lack teachers. So, we can create AI to be a teacher for younger generations. Imagine, we create AI for our visually impaired friends so that they can know what is in front of them. Bayangkan kita menciptakan AI supaya Indonesia satu bahasa mau bertemu teman dari ujung barat ujung timur tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Bayangkan AI bisa menerjemahkan segala bahasa di dunia supaya teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman dari belahan dunia manapun dan menghasilkan karya ilmiah yang seru. Imagine, AI can translate all languages in the world so that everyone from all over the world can collaborate and produce exciting scientific work.
Ya. Nah, di sini AI harus menjadi katalis bagi pengembangan manusia. Dan manusia sekali lagi menjadi pembimbing bagi AI untuk punya moralitas yang baik. Ya? Jadi tidak mudah untuk mengatur AI dan mengatur manusianya juga tidak mudah. Manusia punya ambisi sendiri. Setiap teknologi selalu punya kiri dan kanan, hitam dan putih. Kita tahu manusia adalah makhluk yang paling merusak di dunia. Jadi teknologi seperti AI harus sama-sama dijaga. Here, AI can be a catalyst for human developments, and humans, once again, must be a guide for AI to have a good moral. So it is not easy to regulate AI and humans too. Humans have their own ambitions. Technology always have left and right, black and white. We know that humans is the most destructive creatures in the world, so technology like this must be gathered together. Seperti AI harus sama-sama dijaga, ya. Dan ini adalah multifaceted. Semua kalangan, semua stakeholder harus bersama-sama untuk menjaga AI ini menjadi sebuah teknologi yang berguna bagi seluruh umat manusia. Ini ada 12 practical steps yang saya mau share untuk teman-teman, supaya teman-teman mulai bisa mengambil langkah. Apa aja sih yang harus saya siapkan supaya saya bisa berpartisipasi di dunia yang akan penuh dengan AI. So I want to share this with my friends so that they can start taking steps on what they should prepare to participate in the world that will be enriched with AI. Apa saja yang harus saya ambil supaya saya bisa menasehati teman-teman, menasehati dosen dan sebagainya, supaya kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik menggunakan AI. Salah satunya teman-teman adalah perihal bias dan inequality. Ya, bagaimanapun juga mesin harus diajarkan supaya tidak menjadi bias. Kita harus akui manusia seringkali memiliki. So what should I take to advise friends, lecturers, and so on to work together to create a better world using AI? One of them is the issue of bias and fairness. After all, machines should be taught not to become like us. Ketemu teman dalam bentuk tertentu atau dari asal tertentu, kita punya bias. Itu yang harus dihindari ketika kita berbicara dengan AI. Oke? Nah, sebagai penutup, saya ada satu buah slide. Yang menarik adalah slide ini bukan buatan saya. Slide ini adalah buatan AI. Ketika malam-malam saya diundang untuk bicara hari ini, lalu saya bertanya ke AI. Ini saya diundang, harus bicara tentang masa depan AI dengan manusia. Seperti apa sih? Oke, slide berikut bukan dari pemikiran saya, slide berikut adalah dari AI. AI menjawab, as we stand at the dawn of the AI era, let us remember that the technology is a canvas, but it is humanity that holds the brush. We must admit that humans sometimes have biases, making friends from certain form and certain origins. We have that biases that we must avoid when we talk to AI. Okay, well, as a closing, I have one interesting slide. This slide is not made by me, but made by AI. When I was struggling to talk tonight, then I asked AI. I was invited to talk about the future of AI with humans. What is it like? Okay, the following slide is not from my thoughts, but from AI. AI answers, as we stand at the dawn of AI era, let us remember that the technology is a canvas, but it is human that holds the brush. It is our empathy, our creativity, our capacity for love and understanding
that will guide this powerful tool. Let us move forward. It is our empathy, our creativity, our capacity to love and understanding that will guide this powerful tool. Let us move forward with the wisdom To wield AI not as a crutch, but as wings, not to surpass our humanity, but to amplify it, ensuring that as we soar into the future, we do so together. to wield AI not as a crutch but as a wings, not to surpass our humanity but to amplify it. With our humanity as our compass and our shared dreams as our destinations. Sekali lagi teman-teman, ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata-kata AI. Ensuring that when we foresee the future, we work together with our humanity as our compass and our shared dreams as our destinations. Once again, friends, this is not my thoughts, but AI's thoughts. Kalau AI bisa optimistik seperti ini, seharusnya kita juga bisa. Oke, terima kasih. Once again, friends, this is not my words, but AI's words. If AI can be so optimistic like this, so we can be able to. Okay? Thank you.